Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka kasibat. Spesial hari ini adalah di akhir-akhir Ramadan 1447 Hijriah. Seperti kita maklumi bersama, ayat yang cukup populer di bulan Ramadan yang sering disampaikan oleh para guru-guru, oleh para qori-qori, yaitu ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target daripada puasa itu adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin itu apa? Takwa itu apa? La'allakum tattaqun. Kalau dia profesinya sebagai pedagang, maka dia berdagang dengan jujur. Itu takwa, muttaqin. Kalau dia sebagai ulama, maka dia akan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan apa yang telah digariskan. Kalau dia di pemerintahan, di birokrasi, maka akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itulah makna bertakwa. Nah, la'allakum tattaqun, dengan puasa itu supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa di antara makna yang lainnya adalah kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah dan juga kesadaran untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 1 bulan, ya, tinggal berapa hari lagi ini? Sekarang hari Jumat terakhir, ya. Tinggal berapa hari lagi? Ya. Kita ini 1 bulan dididik oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita ini diwajibkan untuk menjalankan puasa supaya menjadi pribadi yang punya kesadaran, sudah tidak merasa dipaksa lagi dalam melaksanakan ibadah. Benar-benar ibadahnya berkualitas. Berat memang untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang tentunya dalam pengabdiannya, dalam ibadahnya, dalam perilaku kehidupan sehari-harinya benar-benar sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Jadi parameter seseorang itu udah mencapai pada derajat muttaqin adalah ketika selesai Ramadan udah pasti ibadahnya semakin berkualitas. Kenapa? Karena 1 bulan dididik kita sudah supaya terbiasa.
Jadi bukan ibadah bulanan sebenarnya, justru kesuksesan Ramadan itu adalah akan tampak di 11 bulan berikutnya. Qiyamul Lailnya terjaga walaupun di bulan Syawal. Karena apa? Karena kita terbiasa dengan Qiyamul Lail dan Tarawih di bulan Ramadan. Ataupun puasa sunnahnya, baik puasa Senin Kemis atau puasa Syawal, gitu. Itu bisa dilaksanakan, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah inilah kenapa kita ini selama 1 bulan dicetak supaya menjadi pribadi yang fitri, menjadi pribadi yang suci, menjadi pribadi yang fitrah, kayaumin waladathu ummuh, laksana bayi yang baru dilahirkan. Oh dosa, oh itu bersih gitu ya. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik kalau kita menjadi bayi kembali gitu ya, yang disimbolkan oleh bayi yang baru lahir ya, yang merupakan itu adalah simbol untuk dijalankan setelah dewasanya. Dan sama ketika sekarang ini kita adalah reinkarnasi bayi gitu ya. Sebentar lagi kita akan menjadi reinkarnasi bayi. Nah, ada beberapa hal diantaranya bayi itu waktu lahir dalam keadaan menangis ya. Menangis artinya apa? Bahwa hidup di dunia ini banyak permasalahan, bahwa hidup di dunia ini harus capek, harus bekerja, harus berjuang, harus beribadah, harus mengabdi dan lain sebagainya. Itulah karakter dunia gitu. Innaka kadihun ila rabbikan hang pamulake. Kau Muhammad di dunia ini harus capek, tapi kau akan bersenang-senang yang sempurnanya, yang maksimalnya adalah nanti di akhirat. Innaka kadihun ila rabbika adhang pamulaki. Dan itulah. Jadi setelah kita Ramadan itu harusnya di Syawal dan bulan berikutnya justru semakin terbiasa karena kita sudah dipaksa selama 1 bulan. Dan di bulan berikutnya menjadi terbiasa. Nah itulah parameternya. Tatakun itu begitu. Dan syariat Islam mencoba, ini udah sadar atau belum? Misalnya dengan apa? Cobalah nanti di bulan Syawal, karena terbiasa sudah puasa 1 bulan, nyawalan dah 6 hari. 6 hari aja nyawalan. Itu sifatnya sukarela, mau dilaksanakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Hukumnya sunnah, tidak dipaksa. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dipaksa selama 1 bulan, harusnya untuk melaksanakan puasa Syawal 6 hari itu dengan mudah, dengan enteng, dengan penuh kesadaran. Kenapa? Udah biasa kok. Bahkan udah muncul kesadaran kok. Nah kalau ternyata di bulan Syawal ternyata masih berat kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya, pertanda bahwa ibadah kita, puasa kita belum sempurna, masih banyak kekurangan. Namun tetap kita optimis, paling tidak di bulan Ramadan ini walaupun kita tidak bisa memenuhi 100% menjadi pribadi yang bertakwa haqqa tuqatih, tapi paling tidak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteledoran kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita mendengar doa-doa para guru di bulan Ramadan dengan doa Rabbana gitu, taqabbal minna gitu. Wa tamim taksirona, ya wa tamim taksirona, ya Allah sempurnakan gitu.
kegagabahan, keteledoran, kecerobohan kami. Karena terus terang ya kita banyak sekali ceroboh, hilap, teledor, salah dan dosa yang kita lakukan. Target kita paling tidak itulah. Tapi mudah-mudahan ada sisa beberapa hari kita bisa benar-benar memanfaatkan sisa ini untuk memaksimalkan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar di bulan-bulan berikutnya kita itu merasa enak, lezat dalam ibadah kepada Allah, terutama ibadah yang sifatnya mahdoh, ibadah ritual, sholat kita, puasa kita, wiridan kita, baca Quran kita dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Allah memberikan ampunannya kepada kita, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.